Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jurnal Refleksi Mingguan 5 modul 2.1. Dan perkenalkan saya Sulastri CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso. Dan Ibu fasilitator saya adalah Ibu Ratna Yupitasari dan pengajar praktik yakni Ibu Ika Yudawati Nintias. Model refleksi yang saya gunakan adalah model 4C, yaitu Connection, Challenge, Concept, and Change. Yang pertama, Connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP. 2. Challenge, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? 3. Konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. 4. Change, apa perubahan dalam diri Anda yang mungkin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Pada modul 2.1 ini, dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Jadi, melalui modul ini saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikan masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya pelajari sebelumnya, seperti mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan juga reflektif. Selanjutnya adalah challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Kemudian, saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai dengan tingkat kecerdasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata juga tidak. Dan saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Ternyata sama tidaknya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan tersebut yang dibuat adalah terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Selanjutnya yaitu change. Setelah saya mempelajari modul 2.1, saya merefleksikan diri saya yang ternyata
saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah: 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid saya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Dan dari saya, terima kasih dan salam guru penggerak.